Sobat JKN, bertemu lagi dengan kami di podcast Siap JKN, si Kamali Sapa Peserta JKN. Podcast yang selalu membahas fakta menarik, info menarik terkait program jaminan kesehatan nasional. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting ini, yaitu jenis-jenis kepesertaan JKN dan besaran iurannya. Oke. Nah, untuk itu kita akan membahasnya dengan salah satu narasumber yang sangat informatif, yang mungkin Sobat JKN sudah kenal ya. Kak, perkenalkan lagi diri Kak. Oke, karena memang ada pepatah yang tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Julian, saya merupakan staf manager di kantor cabang BPJS Kesehatan cabang Makale. Oke, itu tadi dari Kak Julian. Oke Kak, mungkin kita langsung masuk di pertanyaan pertama nih Kak. Kak, sebenarnya di program JKN itu ada berapa sih Kak jenis-jenis kepesertaannya? Ya, jadi untuk yang pertama itu ada PPU atau pekerja penerima upah, yang kedua itu ada PBPU atau biasanya kita kenal dengan sebutan mandiri, dan yang ketiga itu ada PBI atau yang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Berarti ada 3 jenis kepesertaan nih Kak. Dan mungkin kita bahas dulu yang pertama, yaitu PPU. PPU itu apa Kak? Kalau PPU itu sendiri pun itu biasanya kita lebih kenalnya itu dengan jaminan BPJS Kesehatan yang ditanggung dari perusahaan atau instansi pemberi kerja. Jadi untuk PPU itu merupakan tanggungan dari perusahaan atau instansi pemberi kerja yang pekerja itu menerima gaji atau upah dari tempat kerjanya itu. Nah, untuk sistemnya itu mereka dari segi pembayaran ya, itu pembayaran itu 5%. Nah, iurannya itu 1% ditanggung dari pemberi kerja atau dipotong dari gaji pemberi kerja, sementara untuk 4%-nya itu dibayarkan oleh instansi pemberi kerja. Kurang lebihnya seperti itu. PPU ini siapa saja Kak? PPU itu terbagi-bagi juga sih jenisnya. Ada yang seperti ASN, ada yang TNI Polri, atau bisa juga disebut yang dari kerja dari perusahaan. Kita pun duta BPJS itu tanggungan PPU karena kita bekerja dari sebuah perusahaan atau instansi seperti itu. Oke. Jadi seperti PNS, BUMN itu semuanya. Ya, betul, BUMN itu juga masuk dalam tanggungan PPU. Karena PPU ini sebenarnya berapa sih Kak jumlah peserta yang di-cover? Oke, jadi untuk PPU itu mereka itu bisa mengcover satu orang pasangan suami atau istri dan juga maksimal 3 orang anak. Entah itu merupakan anak kandung, anak tiri atau anak angkat, selama itu sah itu tetap bisa masuk dalam tanggungan. Berarti ada 5 orang di 5 orang sama dengan penanggung, pasangan yang ditanggung, dan 3 orang anak. 3 orang anak. Berarti kalau misalkan lebih dari 3 anaknya Kak bagaimana? Berarti kalau misalkan anak keempat dan selanjutnya itu kan tidak bisa lagi masuk dalam tanggungan, berarti nanti kita daftarkan ke PBPU atau yang mandiri. Kita bayarkan iurannya pribadi tiap bulan. Oh, berarti ke kepesertaan lain dia nih. Terus Kak, kalau misalkan keluarga lain itu kayak mertua atau orang tua sendiri itu bagaimana? Oke, jadi sebenarnya memang ada istilah itu bisa kita tambahkan orang tua atau mertua, atau bisa juga anak keempat dan kelima ke dalam tanggungan. Itu ada sebutan tambahan 1%. Cuma tidak semua jenis kepesertaan dapat kita daftarkan sebagai tambahan 1%. Jadi sejauh ini yang bisa itu hanya untuk PNS pusat, TNI Polri, dan juga untuk badan usaha. Cuma kalau badan usaha itu tergantung lagi, kita laporkan kembali ke badan usahanya karena nanti BU-nya yang proses. Oke Kak, itu tadi mengenai PPU. Nah sekarang kalau PBPU sendiri Kak, apa bedanya dengan PPU? Oke, kalau PBPU sendiri itu kan dia jatuhnya kita bayar iuran secara pribadi setiap bulan. Nah, kalau PPU tadi kan itu yang dibayarkan dari instansi pemberi kerja. Nah, kalau PPU itu juga biasanya sudah diatur kelasnya. Contohnya kalau ASN itu kan sudah diatur berdasarkan dengan golongan. Kalau misalkan perusahaan kan juga diatur berdasarkan dari segi gaji. Nah, kalau PBPU atau mandiri itu untuk kelasnya itu kita sendiri yang tentukan mau kelas berapa. Nah, untuk iurannya pun nanti akan mengikut lagi dari kelas berapa yang kita pilih. Oke. Jadi kalau misalkan mandiri Kak, kelas berapa kelasnya Kak? Oke, kalau mandiri pun terbagi 3 pilihan kelas. Kalau kelas 1 itu iurannya tiap bulan kita bayarkan 150.000 per kepala per bulan. Nah, kalau kelas 2 itu 100.000, kelas 3 35.000 tiap bulannya. Oke, itu tadi 3 kelas. Oke, selanjutnya Kak, kepesertaan yang ketiga yaitu PBI, penerima bantuan iuran. Betul itu sekali. seperti apa dia Pak?
Kalau penerima bantuan iuran itu sepertinya dari judulnya sudah ketahuan ya. Kalau PBI ini yang merupakan bantuan pemerintah. Jadi kalau bantuan pemerintah ini itu biasanya lebih merujuk didaftarkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, dari segi iurannya itu bukan masyarakat atau bukan peserta yang bayarkan, tapi diambil alih sama pemerintah. Dan untuk kelasnya itu sudah paten di kelas 3. Kelas 3. Ya. Kalau PBI ini kan ada APBN dan APBD. Itu bagaimana dia, Kak? Oke, kalau yang PBI APBN itu dia merujuk ke bantuan pemerintah pusat, dan itu biasanya mereka terdaftar atau nama itu terdata di data DTKS. Kalau PBI ini kan bantuan pemerintah ya, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu dibedakan kah lagi atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari segi dibedakan itu tidak ya, cuma jenis penanggungnya saja yang berbeda. Kalau bantuan pemerintah pusat itu kan APBN, itu kan otomatis iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau bantuan pemerintah daerah atau bisa kita sebut dengan PBPU Pemda, itu iurannya diambil atau dibayarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan dana APBD nantinya. Nah, ada juga sih pembedaannya sebenarnya. Kalau misalkan bantuan pemerintah pusat itu dari segi kelas sama, cuma kalau bantuan pemerintah pusat itu dari segi faskes itu bebas kita pindahkan di mana saja, yang penting sesuai dengan ketentuannya, dan juga sudah lewat 3 bulan setelah perubahan faskes terakhirnya. Namun kalau yang bantuan pemerintah daerah, PBPU Pemda itu faskesnya hanya boleh kita daftarkan di wilayah penanggung saja, seperti itu. Tapi dari segi kelas sama, dari segi pelayanan pun sama. Berarti ini berbeda di daerah. Terus untuk PBI ini bagaimana caranya mendaftar? Kalau yang PBI itu di luar kewenangan kita sebenarnya, itu bukan BPJS yang mendaftarkan. Jadi kalau mungkin masyarakat yang nonton podcast ini kemudian ada yang mau daftar atau misalnya ke bantuan pemerintah mungkin ya, nanti boleh melapor ke dinas sosial setempat di mana alamat berdomisili. Nanti dinas sosial yang tentukan apakah bisa didaftarkan ke bantuan pemerintah atau tidak, atau bisa juga melalui lur atau lembangnya Bapak Ibu. Nanti mereka yang akan teruskan ke Dinsos untuk pengusulan bantuan pemerintah. Seperti itu. Oke, Kak, mau Kak bertanya lagi, Kak, kalau misalkan ada saya tuh mandiri, terus mau Kak ubah segmen kepesertaanku di PPUK atau ke PBIK itu, atau enggak ubah kelasku, itu bagaimana Kak caranya? Kalau misalkan mau dialihkan ke PPU itu sebenarnya kalau tergantung, kalau misalkan dari perusahaan itu dilaporkan saja KPIC-nya di perusahaan, nanti mereka yang tindak lanjut pengalihannya. Nah, kalau mau dialihkan ke PBI misalkan sama dengan yang tadi boleh, tapi pengusulan ke Dinsos dulu. Jadi nanti Dinsos yang tentukan boleh atau tidaknya dialihkan ke bantuan pemerintah kembali. Atau kalau misalkan pertanyaan terakhirnya tadi, kalau mau diturunkan kelasnya misalkan, naik atau turun? Iya, di BPJS itu ada kanal online-nya kita. Jadi nggak mesti datang di kantor BPJS ya. Jadi kalau misalkan nanti mungkin mau perubahan data, mau perubahan kelas, mau perubahan faskes misalkan, boleh dicoba lewat kanal online kita, boleh melalui mobil JKN, Pandawa, bisa juga di care center, atau langsung di website BPJS Kesehatan. Tapi kalau sudah dicoba akses di kanal online, kemudian mungkin ada kendala atau ada agak bingung mungkin, tak apa-apa, boleh melapor di kantor BPJS, nanti kita dibantu pindahkan. Tapi sekedar informasi juga nih, kalau kita mau pindah faskes itu 1 tahun tuh baru boleh dipindahkan. Jadi itu lagi, ya. Jadi kalau misalkan belum genap 1 tahun pendaftaran mandirinya, kemudian mau diubah kelasnya lagi, ya belum bisa, kita tunggu dulu 1 tahun baru boleh dipindahkan kelas. Terserah di segmen kepesertaan apapun itu, untuk mandiri. Oh jadi kan kalau PPU sudah diatur dari gajinya cocok. Terus Kak, kalau misalkan dalam satu keluarga itu kan tadi PPU tuh, misalkan suaminya itu PNS, istrinya itu mungkin kerja juga. Nah itu apakah istrinya tetap ditanggung atau bagaimana? BPJS-nya maksudnya. BPJS. Jadi kalau misalkan pasangan suami dan istri sama-sama bekerja itu sebenarnya BPJS-nya wajib ditanggung dari instansi pemberi kerja masing-masing. Contoh misalkan ada yang PNS, contohlah suaminya PNS dan istrinya badan usaha mungkin BU. Jadi tetap ditanggung dari instansi pemberi kerja dulu. Tapi kecuali misalkan nanti mungkin istrinya sudah tidak aktif bekerja lagi, entah itu habis kontrak atau mungkin resign, itu kan tidak aktif lagi BPJS-nya ya. Kalau seperti itu boleh kita alihkan kembali ke dalam tanggungan suaminya. Tapi kalau kita masih aktif kerja, wajib ditanggung dari instansi pemberi kerja. Oke Kak, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini mengenai jenis-jenis kepesertaan. Semoga teman-teman di luar sana mengetahui ya
tentang jenis-jenis kepesertaan di BPJS Kesehatan. Karena mungkin teman-teman di luar sana kadang dia tidak tahu Kak kalau apakah dia sudah terdaftar atau belum. Dan untuk teman-teman yang belum mendaftarkan dirinya, ayo segera mendaftarkan ke program JKN karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi, jangan sampai yang tidak terjadi ke depannya ya. Jadi ini sebagai bentuk perlindungan kita di masa depan. Kalau penyakit kan tidak bisa ditebak ada dalam kalender. Nah, oke, dan terima kasih juga untuk Kak Julen atas waktunya sehingga bisa berbincang-bincang dengan kita di sini. Oke, terima kasih Kak. Mungkin lain kali datang di sini lagi nih bincang-bincang. Oke, iya. Oke, dengan tema yang berbeda. Oke. Masih banyak sih yang mesti kita bahas lagi. Nah, ya. kalau program JKN itu nggak ada habisnya guys. Iya. Oke, sampai sini saja perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.